Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 bulan suci Ramadan atau 10 akhir di bulan suci Ramadan, itu merupakan hal-hal yang dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak ketika menjelang 10 akhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih bergiat dan bersemangat di dalam apa? Melakukan berbagai amal-amal soleh. Ya, diisyaratkan mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Artinya betul-betul menambah atau bergerilya, bermaksimal-maksimalan di dalam apa? Mengisi hari-harinya atau mengisi 10 akhir di bulan suci Ramadan. Ya. Makanya wal fajr walayalin ashar. Kata-kata walayalin ashar ada merupakan dalil 10 malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karenanya jangan sampai jamaah sekalian, jangan sampai waktu berlalu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana pahala begitu luar biasa dilipat gandakan, tetapi kita itu mendapatinya hanya biasa-biasa saja, rutinitas belaka. Ya sudah biasalah Ramadan datang setiap tahunnya, ya biasalah Ramadan akan pergi berlalu. Nah ini jangan sampai begitu. Justru yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW justru ketika akhir-akhir itu ditingkatkan. Makanya keluarganya pun dibangunkan untuk bagaimana menghidupkan malam-malamnya dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, atau juga salat malamnya. Makanya dalilnya sudah berlalu dari awal itu man qama Ramadanan man shoma dan seterusnya. Yang terakhir man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang semisal dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Maka betul kata Rasulullah SAW itu rugi betul kalau kita mendapati Ramadan itu ya kemudian kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu luar biasa ya, kabar gembira, busyra dan juga iming-iming dari Allah dan Rasulnya buat kaum muslimin khususnya, itu kadang-kadang tidak bisa ditangkap ya oleh hati-hati kita dan niat-niatan kita untuk menjalankan ibadah amal suci Ramadan itu dengan semaksimal mungkin. Iya, kadang-kadang manusia itu memilih jalur-jalur yang kadang-kadang pintas, yang dekat, ya, iming-iming yang dekat, sehingga baru dia itu bisa melakukan dengan maksimal. Contoh ini ya, contoh ini ya. Contoh misalkan apa kita sebutnya, Pak Lurah atau Pak Kades Pak oleh sini Pak? Nyebutnya apa? Pak Kades ya? Pak Kades ya? Pak Kades nanti pagi jam 10 diundang masyarakat wilayah Banjarsari ini, diundang, kemudian beliau memberikan statement ya, atau memberikan pengumuman bahwasanya bagi seluruh masyarakat Banjarsari yang barang siapa sholat 5 waktu ya, kemudian di soft pertama itu ya, di sajadahnya, di bawah sajadahnya itu soft pertama sudah saya kasih hadiah 5 miliar. Syaratnya KTP dan juga KK. Soft kedua ya, soft kedua pengumumannya itu di bawah sajadahnya ada tadi berapa? Soft pertama berapa tadi? 5. Soft kedua turun dikit ya, 3 miliar. 3 miliar. Di bawah sajadahnya yang beruntung pokoknya dapat di bawah sajadah. Itu tuh bisa sajadah soalnya sama Pak Kades ya. Itu tuh bisa sajadah supaya supaya nggak kelihatan. Soft ketiga turun sedikit ya. Siapa yang sholat di soft ketiga itu akan mendapatkan 2 miliar. Dan seterusnya sampai yang belakang mungkin barangkali dapat 1 miliar 1/4 misalnya. Saya jamin ya, saya jamin jangankan warga Banjarsari, luar Banjarsari saja datang itu ya dengan membawa KTP dan KK
Saya jamin itu. Ya. Dilihat-lihat. Si Tarmin, bukan ini. Bukan warga Banjarsari ini. Ngapain ini ikut-ikut, ya? Nah, kadang-kadang jamaah sekalian, dari anekdot ini, dari narasi ini, kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya orang itu ketika melihat sesuatu pengumuman apa yang dekat dengan dia, dia terpanggil, begitu. Terpanggil. Dalam benaknya sudah terlintas. Saya bawa KTP, bawa kakak, soft pertama mesti. Orang yang cerdas, soft pertama 5 miliar. Siapa nggak mau? Betul nggak? Soft pertama dituju 5 miliar, angkanya jelas itu. Nggak kaleng-kaleng angkanya dari Pak Kades itu. 5 miliar, nggak dikurangi, nggak disunat. 5 miliar utuh, nggak pakai diskon. 5 miliar, nggak pakai pajak pula. 5 miliar persis, pokoknya diberikan kepada jamaah yang datang di soft pertama. Dan yang berikutnya juga rebutan juga. Wah, soft kedua 3 miliar, 2 miliar dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, Ramadan juga sama. Allah Azza wa Jal itu sudah mengindikasikan wal fajr walayalin ashr. Kemudian baru saja yang dibacakan oleh Imam, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jamaah sekalian, ini kalau kita dalami betul, kita maknai betul, ini merupakan kabar gembira yang jauh daripada apa tadi yang diumumkan oleh Pak Kades. 5 miliar gak ada harganya nanti ketika kita sudah masuk di padang mahsyar, masuk sudah ke liang lahat, nggak ada harganya apa-apa. Yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla amal soleh kita. Yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla adalah apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Karena dunia itu tempatnya menanam bila hisab. Tempatnya kita berusaha memaksimalkan beramal tanpa dihisab. Tetapi ketika di akhirat, ya, itu kita menanam memanen tanpa amal, ya, hisab bila amal. Jadi dunia itu sekali lagi banyak dari dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Dunia itu bagaimana kita sebagaimana musafir yang hanya berteduh di sebuah pohon rindang, kemudian kita juga berlalu untuk meninggalkan pohon yang rindang tersebut. Sama halnya dikabarkan juga, ya, kita dunia itu bagaikan kita masuk pintu rumah salah seorang dan keluar di belakang pintu rumah seseorang, ya, singgah hanya sebentar. Tetapi itu sangat menentukan jemaah sekalian, bahagia dan tidaknya, surga dan nerakanya kita itu ada di dunia ini. Oleh karenanya kabar-kabar gembira itu telah Allah berikan. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang sholat malam, siapa yang bersedekah, siapa yang baca Al-Quran dan seterusnya, ini merupakan kabar gembira yang luar biasa. Kadang-kadang hati kita ini nggak menangkap. Makanya apa? Makanya kalau kita itu, ya, diberikan oleh Allah hidayah untuk diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh, lakukan jamaah sekalian. Karena itu tidak akan datang pada setiap individu kita. Berapa banyak kita di luar sana itu sibuk betul ngurusi pekerjaan tanpa kita memfokuskan apa ibadah yang harus dilakukan yang terbaik untuk Ramadan ini. Nggak ada. Yang ada hanya mengejar karir, mengejar barangkali cuan, ya, atau yang semisalnya yang rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya 10 bulan suci Ramadan ini, 10 malam terakhir Ramadan ini dihidupkan, dimaksimalkan. Kalau tidak bisa itikaf secara penuh, paling tidak kita bisa menghidupkan malam-malam harinya, begitu ya, 10 malam harinya. Datang ke masjid, ya, kemudian membawa bekalan kita, bawa Al-Quran, bawa sajadah atau yang lainnya, ya, silakan bawa, ngaji, ya, kemudian qiyamul lail, berzikir, berdiam diri di masjid, ya, itu luar biasa. Atau kita misalkan kalau sesibuk mungkin sibuk juga, kita bisa memilih, ya, paling tidak malam-malam ganjilnya. Berarti malam ganjil itu berapa saja? 21 mulai gitu ya.
23 begitu ya. Kemudian 25, kemudian 27 dan 29 sampai akhir. Ada 4 malam ganjil kalau kita betul-betul sibuk betul, paling tidak malam-malam ganjil itu menjadi satu apa? Menjadi satu ladang amal kita agar dicatat oleh Allah Azza wa Jalla satu kebaikan yang luar biasa yang tadi disampaikan dalam surah Al-Qadr, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan satu hari kalau kita misalkan ikhlas ridho mengharap pahala dari Allah, kemudian dapat malam Lailatul Qadar, itu sudah lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kalau kita setiap tahun seperti itu memaksimalkan semangat, ya itu luar biasa. Kali 83, kurang lebih 83 tahun lah ya. 83 tahun kali berapa yang kita sudah melakukan serius betul di dalam apa? Di dalam mengamalkan atau berbuat yang lebih baik daripada malam-malam bulan suci Ramadan itu dihitung, ya. Kalau misalkan 3 kali, berapa itu hitungannya? 83 kali 3 tahun misalkan, atau 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan dari mulai balik sudah berapa Ramadan yang kita lalui. Makanya sudah berlalu juga ya, kalaulah ada hal-hal yang lebih berharga dari itu kita tinggalkan, ya, kita khususkan. Rugi, ya, rugi. Kadang-kadang ruginya ini belum bisa dimaknai betul kalau kita apa? Kadang-kadang manusia itu kalau belum mendapatkan apa yang nampak oleh mata itu kita ini ya, kita agak merasa kurang semangat begitu ya. Tapi ketika tadi ya, ketika di depan matanya sudah diumumkan 5 miliar, maka apa? Semangatnya itu akan timbul. Nah, itulah bedanya bagaimana kita memaknai apa yang dinarasikan oleh orang dan bagaimana himbauan dan juga perintah dari Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya jamaah sekalian, ayo mari kita masih luar biasa, masih ada 10 hari terakhir Ramadan ini ya, malam-malam harinya harus dimaksimalkan. Nggak apa-apa ngaji terbata-bata, nggak apa-apa belajar ya, nggak ada yang nanti ngecengin itu ya, ngebully gitu ya, wah nggak bisa ngaji, enggak, ngaji aja udah, ngaji ya, bismillah, ngaji, zikir, astagfirullah ya, subhanallah, apa yang kita bisa zikir. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu kembali kepada Al-Quran. Inna, sesungguhnya kata Allah, anzalnahu fi lailatul qadar, telah kami turunkan kembali kepada Al-Quran ya. Kemudian apa lagi? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kadang-kadang dalam ayat suci Al-Quran itu Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka, tahukah engkau? Itu menandakan bahwasanya objek yang ditanya itu sesuatu yang maha besar, yang maha dahsyat. Ya, di ayat-ayat ini juga disebutkan Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, Al-Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Banyak ayat-ayat seperti itu. Artinya apa? Dahsyat. Hari kiamat itu dahsyat. Ya. Dahsyat, bukan waduh luar biasa. Kalau kita lihat tafsir-tafsir terkait dengan juz 30 yang banyak menjelaskan tentang kiamat itu luar biasa, hari yang dahsyat yang luar biasa, dan seterusnya banyak ayat. Supaya apa? Supaya manusia itu tertanam bahwasanya ini ada sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr, yaitu satu harinya itu dinilai dengan apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau dihitung-hitung tadi ya, hitung-hitungannya walaupun kurang tepat, paling tidak begitu ya, paling tidak kurang lebih 83 tahun lebih lah ya umur kita. Siapa yang mampu ya beribadah 83 tahun? Siapa? Gak ada yang mampu. Kata Rasulullah SAW, umat Muhammad SAW itu kira-kira rata-rata ya 60 sampai 70. Siapa yang jamin kita bisa hidup di umur 83? Nggak ada. Kalau umat-umat terdahulu itu diberikan keistimewaan dengan umurnya panjang-panjang, tapi bagaimana amal-amalnya ditunggu satu-satu. Oleh karenanya bentuk kegembiraan dan juga keistimewaan umat Muhammad SAW itu umurnya tadi khilal atau diantara 60 sampai 70, tapi amalnya itu banyak-banyak yang dilipat gandakan. Itu keistimewaannya, dan itu yang menjadi kabar gembira bagi kita kaum muslimin, orang mukmin. Makanya harus ditangkap dengan apa? Dengan rasa semangat
dengan optimisme yang tinggi. Kalau Allah sudah ridho, bapak fulan, ibu fulan ya datang malam harinya untuk ngaji, untuk sholat, Allah ridho, itu merupakan tanda yang baik ya. Kemudian apa? Tanazzalul malaikatu warruh fi bi'izni rabbihim min kulli amr. Bagaimana dikatakan dalam ayat ini tanazzalul malaikah, pakai kata-kata tanazzal ya, yaitu artinya apa? Allah itu senantiasa terus-menerus menurunkan para malaikat ke dunia ini. Terus tanazzal menurunkan. Padahal kalau malaikat kata Allah sudah turun itu biasanya membawa azab. Tapi pada malam bulan suci Ramadan itu bagaimana para malaikat turun tanpa batas. Para malaikat terus turun sampai menjelang waktu fajar ya, untuk melihat siapa hamba yang menghidupkan malam-malamnya, siapa yang seorang hamba yang beramal soleh pada malam hari itu, kemudian Allah ridho, maka balasannya tadi luar biasa. Sukses berarti kita luar biasa kalau Allah ridho. Makanya jangan sampai malam-malam hari itu untuk bergadang yang nggak jelas ya, ngobrol-ngobrol yang sia-sia, apalagi nonton film luar biasa sampai kuat bener kayak nonton film itu. Kita nggak kuat nonton film itu, ngegame luar biasa yang sia-sia. Untuk usia anak muda ini ya, kalau orang tua insya Allah nggak ngegame ya, alamnya sudah beda. Ini ranahnya anak muda, kadang-kadang pulang itu ngegame luar biasa, karena di pesantren nggak boleh pegang HP. Pulang pesantren sudah luar biasa, nggak ada yang ngawas, dikasih sama orang tuanya gadget, sudah dari pagi pada subuh nggak sholat subuh di masjid, pegang gadget, tidur kalau selama-lama sampai zuhur diazanin juga atau di mendengar azan nggak bangun pegang gadget lagi ya. Nah ini kacau ya namanya ya. Kita melewatkan malam yang begitu luar biasa yang tadi disampaikan dari dalilnya oleh Allah dan Rasulnya. Kita menganggapnya biasa-biasa, hati-hati ya. Kalau kita menganggapnya biasa-biasa, kemudian Allah berikan satu keharaman atau kesusahan untuk melakukan amal-amal soleh, kita baru terasa. Mumpung kita diberikan kemudahan, kita jalan, alhamdulillah, tanpa ada halangan rintangan. Betul? Kita datang ke masjid ini penuh dengan dengan kemudahan. Nah itu merupakan tanda yang baik. Tapi ditangkap juga harus bisa maksimalkan yang lebih. Ya, jangan sampai sekali lagi membuang-buang waktu yang dimana waktu-waktu yang sedikit ini sangat berharga jemaah sekalian. Oleh karenanya al-qadr itu ada 3 tafsiran yang disampaikan oleh para ulama al-mufassirin. Yang pertama al-qadr diartikan itu asy-syaraf ya, asy-syaraf, malam kemuliaan. Malam kemuliaan, mulia. Ya. Lailatul Qadar, malam yang mulia, yang luar biasa. Mulianya apa? Mulianya dengan apa? Dihidupkan dengan amal-amal soleh yang tidak bisa didapatkan oleh pada malam-malam hari yang lain. Karena Allah khususkan ya 10 akhir pada bulan suci Ramadan itu, sebagaimana tadi dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua tadi. Kemudian juga Al-Qadar diartikan ad-dayiq ya. Dayiq. Apa itu dayiq? Sempit ya. Jadi waktu malam Al-Qadar itu sangat sempit, terbatas, betul ya? Malam sampai fajar gitu ya. Kemudian besok lagi diulang sampai fajar. Karena apa juga? Sempit juga di apa? Dikatakan tadi tanazzal sampai malaikat itu turun ya, sehingga dunia itu dipenuhi oleh para malaikat. Ya, sehingga apa? Sehingga sempit terasa dunia itu karena banyaknya para malaikat yang datang. Bagaimana kalau misalkan para malaikat turun ya malam-malam hari melihat bapak fulan, ya Allah ampunilah bapak ini, ampunilah ibu ini, ampunilah dosa-dosa hamba ini ya Allah. Itu luar biasa. Dan itu yang kita harapkan dan itu yang kita impikan. Indikatornya apa? Indikatornya kalau kita mencapai atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hari-hari kita kalau takut melakukan kemaksiatan, ya Allah ini takut ini saya ya. Ya, kita semakin taat di dalam menyongsong atau mendapatkan atau menapaki apa yang diperintahkan oleh Allah ya.
Diseru oleh Allah, kita datang. Allahu Akbar, datang ke masjid. Itu merupakan ciri-ciri yang baik. Ya, ciri-ciri yang baik. Oleh karena jamaah sekalian yang dimata Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini sekali lagi buat anak pribadi ya, buat anak pribadi dan juga jamaah sekalian. Ayo, kalau barangkali belum diampuni di Ramadan yang awal, di hari yang kedua, terus ya, kita itu harus berharap kepada Allah dengan banyak beramal soleh. Ya Allah, ya, kita tidak bisa memberikan sebuah yang terbaik kecuali apa yang kita maksimalkan pada bulan-bulan ini. Semoga Engkau ridho ya Allah ya dengan amal-amal ini. Kita baca Al-Qur'annya, kita puasanya, kita sedekahnya, kita berzikirnya, ya, kita salatnya dan amal-amal yang lainnya, itu kita hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya betul-betul ya kita itu nanti endingnya ketika malam lebaran, malam takbir itu betul-betul kita itu menjadi hamba-hamba yang kembali fitri, kembali menjadi suci ya. Kita kira-kira kita mau nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau. Kembali ke fitri sebagaimana bayi yang baru lahir? Mau. Nah, tinggal semua Allah berikan ya. Madrasahnya diberikan, tempatnya diberikan khusus, semua hal-hal yang terbaik di bulan suci Ramadan Allah berikan ya, rewardnya dan seterusnya Allah berikan. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, banyak sekali ya reward yang telah Allah dan Rasulnya berikan. Tinggal kita bagaimana menyambut 10 hari terakhir Ramadan ini penuh dengan kesemangatan, penuh dengan harap, penuh dengan banyak melakukan amal-amal ibadah soleh yang lainnya dari mulai A sampai Z-nya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Sekali lagi, karena kita nggak ada yang jamin, tidak ada yang jamin ya, tidak ada yang jamin kita bisa hidup sepanjang umur. Kita berbatas ya. Oleh karenanya para ulama itu ya, kita ayo banyak berdoa ya di 10 hari terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun, sebagai diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tuhibbul afwa. Ayo dibanyakin doa, istighfarnya dibanyakin ya. Kemudian berdoa, para ulama itu berdoa ketika menjelang akhir Ramadan itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan 6 bulan ke depan itu bisa memaksimalkan, dan 6 bulan yang berikutnya juga bisa bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ya, dibagi 2, 6 bulan ya, dan 6 bulan berikutnya berdoa supaya kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang berikutnya, karena itu merupakan changer atau penghapus dosa yang paling cepat pada bulan suci Ramadan, tidak ada yang lain ya. Kalau kita sholat itu dosa-dosa kecil ya, ukurannya pun terbatas, tapi Ramadan ini diberikan argot tanpa batas. Baik, yang pertama tadi kalau nggak salah sholat taraweh gitu ya, sholat taraweh witirnya sendiri ya. Kalau saya sarankan, ini saya ya, karena melihat daripada hadis yang kita dengar bahwasanya barang siapa yang sholat ya dari awal sampai akhirnya gitu ya, sampai akhirnya, maka itu akan dicatat sebagai sholat yang penuh gitu ya, sholat yang penuh dengan imam ya. Jangan sholat sendiri gitu ya, jangan sholat sendiri. Walaupun mungkin barangkali begini ya, ada juga jamaah yang 8 itu kurang atau 11 itu kurang, ya witir saja nggak apa-apa, ditutup pada waktu itu, sholat dari awal sampai akhir dengan imam, selesai. Adapun nambah silakan di malam hari sendiri, nambah saja sholat begitu ya. Begitu, satu. Kemudian yang kedua adalah uzur. Bagaimana saya kalau misalkan ada uzur terkait dengan saya mules atau apa ya. Kalau masih mules-mulusnya normal, uzur itu, semua uzur tidak bisa dihukumi ya. Uzur yang namanya uzur syar'i itu tidak bisa dihukumi, maksudnya apa? Dicatat sebuah kesalahan karena penanya itu diangkat gitu ya. Ya, jadi orang yang uzur itu dimaafkan. Tetapi selagi masih bisa dimaksimalkan di masjid, ya di masjid. Begitu ya. Masa sholatnya di masjid, kemudian ada uzur, sholat saja dimaksimalkan di masjid, baru nanti selesai pulang. Jangan karena uzur, karena malu dengan orang, nanti sholatnya dimaksimalkan di rumah saja lah. Ya jangan juga, gitu ya. Selesaikan di masjid ya, karena ini terhitung apa? Terhitung amal soleh. Kenapa? Kita dari awal sudah meniatkan
kita mau di soft pertama dan seterusnya. Kalau kita batal, tinggal ke belakang ya, tunaikan hajat kita, mau apa, mohon maaf ya, ke kamar kecil atau buang air besar ya. Tapi kalau misalkan sudah selesai salam, tinggal lanjutkan aja di belakang ya, nggak usah malu ya. Ya karena kita apa? Karena kita melakukan hal yang baik, kenapa harus malu gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah itu semampu kita. Allah itu tidak memberatkan hamba-hambanya. Makanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau kita lihat ya, dari puasa itu faman khafa min musin janafan itu ya. Kemudian ayyaman ma'dudat, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki hal-hal yang mudah untuk hamba-hambanya, enggak usah dipersulit. Ya, jadi kalau kita misalkan, mohon maaf ya, kita misalkan tidak bisa membaca dengan maksimal, ya kita bisa berzikir dengan apa? Mulut kita. Subhanallah, astagfirullah. Di masjid, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, capek kita sholat, ya, sholat 2 rakaat semampu kita. Ya, coba kalau misalkan Bapak si fulan, gitu, harus sholatnya sekian, waduh. Nggak ada yang mampu kalau kita begitu. Makanya dalil ini sangat luar biasa. Tapi juga bukan bermudah-mudahan, wah tenang saja karena kita diberikan semampu kita, bukan juga. Tapi harus maksimalkan. Tobat itu seyogianya mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu dalam setiap harinya beristighfar atau minta ampunan kepada Allah 100 kali. Dalam zikir pagi petang, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Karena sekali lagi kita tidak ada yang bisa selamat pada hari itu, kita tidak melakukan dosa-dosa, itu tidak yang selamat. Oleh karenanya anjurannya tobat itu senantiasa setiap hari. Rasul saja ya, setiap pagi dan petangnya itu 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Dalam zikir pagi petang atau Hisnul Muslim itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita jatuh kepada dosa-dosa besar, ya, maka kita ingat syarat-syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesali, tidak mau mengulangi dan membenci untuk mengulangi hal kemaksiatan, maka dimulai dari situ kita melakukan amal-amal soleh kita dan tidak mau mengulanginya, ya, dan membenci untuk mengulanginya, dan itu merupakan tobat yang disebutkan, ya, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, kalau kita mau diampuni Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan itu, ya, kita bisa menghilangkan apa-apa saja yang dilakukan dosa-dosa besar, ya. Kalau maksiat-maksiat kecil itu tadi, ya, udah pernah saya sampaikan di pekan-pekan lalu, ya. Antara sholat satu dengan sholat yang lainnya itu merupakan mukaffirat. Jumat yang satu dengan Jumat yang lain merupakan penggugur dosa. Umroh dengan umroh penggugur dosa. Ramadan satu dengan Ramadan yang lain penggugur dosa. Kemudian haji juga penggugur dosa dan seterusnya. Itu merupakan dosa-dosa kecil, ya. Kecuali haji, ya. Ya, haji itu diberikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana juga pahalanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dan juga diberikan ampunan sebagaimana bayi yang baru lahir. Itu hajjul mabrur. Adapun yang tadi, tobat harus senantiasa dilakukan setiap hari. Kalau kita terjatuh dalam kemaksiatan dosa besar, maka kita bertobat, ya, dengan melihat syarat-syarat supaya diterimanya tobat tersebut. Demikian. Iya, cukup saja. Cukup ya, Ustaz. Oke. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus, ya. Mudah-mudahan sampai akhir Allah berikan kemudahan kita semua, dan juga Allah perkenankan seluruh amal ibadah dari mulai awal sampai akhirnya nanti, seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Barakallahu fikum. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.